Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Untuk kesempatan pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi grafik fungsi kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat plus bx plus c, di mana fx sama dengan y. Anak-anak yang saya banggakan, silakan kita simak bersama-sama. Sekarang perbedaan persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat ya. Kalau persamaan kuadrat itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Sedangkan fungsi kuadrat itu kita beri notasi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ingat, fx itu sama dengan y atau fx itu sebagai sumbu y. Nah, yang kita bahas nanti adalah fungsi kuadrat. Langkah pertama, fungsi kuadrat itu nanti akan mempunyai sumbu simetri x, di mana nilainya min b per 2a. Juga mempunyai nilai optimum, yaitu nilai y-nya berapa, atau x-nya 0 berapa. Dengan rumus nanti min d per 4a, di mana d-nya adalah diskriminan. Ya. Ingat, d itu adalah bernilai sama dengan b kuadrat min 4ac. Langkah-langkah untuk membuat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan bentuk parabola. Ya. Terbuka ke atas jika A-nya itu lebih besar 0. Ya. Itu maka parabola akan terbuka ke atas. Parabola akan terbuka ke bawah jika A-nya kurang dari 0. Ya. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu X, di mana fx atau y sama dengan 0. Ya. Yang ketiga, menentukan titik potong dengan sumbu y, di mana x-nya sama dengan 0, sehingga kita dapat titik 0, c. Yang keempat, menentukan rumus simetri x sama dengan min b per 2a. Yang kelima, menentukan nilai optimum sama dengan min d per 4a. Ya. Yang keenam, mensketsa grafik fungsi kuadrat berdasarkan hasil yang kita peroleh dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Pembahasan soal fungsi kuadrat. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x min 12. Ya. Tentukan titik potong sumbu x, titik potong sumbu y, tentukan sumbu simetri x, tentukan nilai optimum. Yang kelima atau yang E, sketsa gambarlah grafik fungsi kuadrat tersebut. Kita bahas. Ya. Nih. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 4x min 12. Berarti A-nya di sini 1, B-nya min 4, C-nya min 12. Ya. Karena A-nya lebih sama dengan 1, lebih besar 0, maka parabola akan terbuka ke atas. Nah, sekarang kita cari titik potong dengan sumbu X, maka fx sama dengan 0 ya. Ingat, kita cari dulu diskriminannya berapa. Ternyata diskriminannya bernilai min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali min 12. Berarti diskriminannya 16 ditambah 48. Berarti diskriminannya bernilai 64. Karena diskriminannya bernilai 64, berarti D-nya lebih besar 0. Lebih besar 0, maka grafik memotong sumbu X ya, atau mempunyai akar-akar persamaan kuadrat yang berlainan. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita mencari titik potong dengan sumbu X-nya. X1, 2. Ya, ingat 4 plus minus 8 dibagi 2 ya. Karena apa? Karena D-nya 64, berarti akar 64 adalah 8 ya. 8 ya. Berarti X1-nya berapa? X1-nya 4 ditambah 8 dibagi 2. Sedangkan X2-nya 4 min 8 dibagi 2. X1 berarti berapa?
12 bagi 2 sama dengan 6, atau X2-nya min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. X1-nya 6, X2-nya min 2. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah min 2,0 dan 6,0 ya. Ada dua titik. Kita lanjutkan. Berarti titik potong dengan sumbu Y, X sama dengan 0. Masukkan ke fungsi fx-nya ya. Maka fx sama dengan Y sama dengan min 12. Berarti titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 12. Simak betul-betul. Sekarang kita mencari nilai sumbu simetri X. Kita ingat rumusnya apa? X sama dengan min B per 2A. Berarti X sama dengan min B-nya min 4. Jadi min 4 dibagi 2 kali 1. Min kali min plus dibagi 2. Berarti sumbu simetrinya nanti adalah X sama dengan 2 ya. Jadi nanti berupa garis X sama dengan 2. Nah, nilai minimum Y itu nilai X yang tadi sumbu simetrinya kita ketemu 2 itu masukkan ke fungsinya ya. Atau dengan rumus min D per 4A. Sehingga kalau kita hitung maka hasilnya adalah min 64 dibagi 4. Kenapa 64? Karena D-nya 64. Jadi min 64 dibagi 4. Maka nilai minimumnya adalah min 16 ya. Jadi Y sama dengan min 16. Nah, dari sini maka kita dapat temukan titik minimumnya adalah berapa? 2, min 16 ya. Nilai minimum min 16, titik minimumnya 2, min 16. Sekali lagi ya. Ya, kita cermati dari sini, kita cari D-nya dulu. D-nya ternyata ketemunya 64 gitu. Sehingga nilai minimumnya adalah min D per 4 kali A sama dengan min 64 dibagi 4 ya. 4 kali 1 kan 4. Sehingga hasil nilai minimumnya adalah min 16. Jadi titik minimumnya 2, min 16 ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita membuat grafik dari Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 4x min 12. Nah, yang sudah kita dapatkan adalah titik potong dengan sumbu X ada 2, min 2,0 dan 6,0. Yang B, titik potong dengan sumbu Y yaitu 0, min 12. Sumbu simetri yaitu X-nya sama dengan 2. Yang D, nilai minimum min 16. Sehingga kita dapatkan titik minimumnya yaitu 2, min 16. Nah, kita grafiknya, gambarnya ya. Kita biasa tentukan sumbu X, lalu sumbu Y, pusat koordinatnya, lalu kita tentukan lagi titik potong dengan sumbu X min 2,0, dan 6,0. Lalu kita lanjutkan dengan menentukan sumbu simetrinya X sama dengan 2. Lalu kita tentukan garisnya, garis simetrinya X sama dengan 2. Lalu kita lanjutkan menentukan titik potong dengan sumbu Y 0, min 12. Kita lanjutkan menentukan nilai minimum min 16. Lalu kita tentukan titik minimumnya 2, min 16 ya. Lalu kita buat gambar parabolanya ya. Gambar parabolanya. Nah,
Gambar parabola ini mempunyai persamaan grafiknya fx sama dengan x kuadrat min 4x min 12 itu, atau y sama dengan x kuadrat min 4x min 12. Silakan kalian simak lalu dipelajari. Kalau belum paham silakan nanti bisa tanya lewat chatting maupun WA ke nomor saya. Ada soal di bawah ini. Tugas kerjakan dan kumpulkan. Dari soal di bawah ini tentukan titik potong sumbu X, sumbu Y, sumbu simetri, nilai maksimum atau minimum, titik puncaknya, dan sketsa grafik fungsinya. Soal nomor 1, 2, 3, 4 soal ya. Silakan kerjakan 4 soal. Kerjakan dengan teliti dan selamat berlatih. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Ingat, kalau ada kesulitan silakan nanti menghubungi nomor telepon saya atau WA saya untuk berdiskusi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.